kedua tentang literature, dan yang terakhir tentang manajemen. Dan setiap materi itu ada 4 modul ya. Jadi totalnya dalam satu buku itu ada 12 modul. ini modul. Iya. Nah ini nanti saya harapkan kalau kita itu ada suara laki-laki, minta tolong di mute. Oke, terima kasih. Karena ini ada 12 modul, jadi yang ini saya modul 1 sampai 4 saya buat ringkas. Saya buat ringkas, jadinya hanya 1 kali ini pertemuan karena materinya cukup banyak gitu ya. Gitu. Jadi untuk kali ini kita akan belajar mengenai materinya Law and Regulation. Ini ada peta kompetensinya, bisa dilihat nanti di modulnya masing-masing. Ini di Oke. Ini di peta kompetensinya ada law, kita harus bisa mampu menerjemahkan berbagai naskah dalam bidang law and regulation, literature dan manajemen dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris secara wajar, tepat dan akurat seperti yang kemarin kita pelajari dalam analisa teks. Ada 4 level dalam menerjemahan. Masih ingat? Kalau masih ingat 4 level? Coba ya, masih ingat coba diketik. Ada 4 level dalam menerjemahkan, apa aja? Ada yang bisa? Mbak Arina, coba diketik. Miss, ada level of naturalness. Naturalness, bagus. Ada apa lagi? Kohesif level. Kohesif level, betul. Apa lagi? Referensial. Iya betul. Terus sama yang tekstual, sama tekstual. tekstual. Iya, Mbak Arina bukan kohensi ya, tapi kohesif ya. Iya, Kohesif buru-buru, ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kita ini belajar bagaimana menerjemahkan teks dalam bidang hukum, sastra, dan manajemen dari Inggris ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Inggris. Dan kita bisa mengenal jargon-jargonnya. Kenapa sih kita harus belajar itu? Ya, kita lanjut ya. Nih, sebelum kita lanjut, ini saya sedikit ada quote ya, biar semangat. Every day is a second chance. Ada yang bantu mau mengartikan? Coba Mbak Arneng sih, coba artikan. Every day is a second chance. Mbak Arneng sih, masih bersama? Mbak Arneng sih, ada suaranya kah? Ada Mbak Arneng sih? Hello. Every day is a second chance. Mbak Arneng sih? Gak ada suaranya. Oke. Kalau gak ada coba Ibu Rini. Ibu Rini udah kembali, Bu? Setiap hari adalah kesempatan. Kesempatan yang second? Kesempatan kedua. Oh iya, kesempatan kedua karena kita udah diberikan kesempatan. Kesempatan kedua tuh maksudnya diberikan nafas, diberikan kesehatan. Jadi kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Terus kuat yang kedua ini, Mbak Tonari bisa dengar, Mbak Tonari? Mbak Tonari? Mbak? Ini Mbak Tonari? Mbak? Halo? Mbak Tonarinya nggak tahu kemana, tapi ini aktif kan? Coba Mbak Mimi, coba tolong artikan. Mbak Tonari nggak dengar? Oke. Pakai video aja Mbak. Oh sinyalnya agak buruk. Mbak Mimi, minta tolong diartikan Mbak Mimi. Mbak Mimi? Miss? Mbak Mimi? Ya. Coba tolong diartikan. I hear and I forget. Yang I hear and I forget itu. Ya. Saya mendengar dan saya lupa. Terus? Saya melihat dan saya mengingat. Ya. Saya mengerjakan dan saya paham. Terus? Saya berpikir dan saya berpikir dan saya belajar. Oke, bagus. Ini maksudnya kalau kita yang dengar, ini mungkin kita dengar, mungkin kita akan banyak lupa ya.
Kita lihat, kita akan jadi ingat, dan kita lakukan, kita ngerjakan tugas, kita jadi mengerti, dan sambil mengerjakan tugas pasti butuh memikir, disitulah kita belajar ya. Kayak filosofi untuk belajar ya. Selanjutnya yang terakhir nih, never put off till tomorrow, what you can do today. Coba minta tolong Mbak Eni Nurhidayati. Ada suaranya? Yes, Miss. Iya, boleh minta tolong untuk diartikan ini apa? Iya. Quote-nya. Never put off till tomorrow. What you can Jangan do today. pernah menyerah sampai besok ya, Miss. Sampai besok, what you can do today. Apa yang dapat kamu lakukan hari ini? Mbak Arneng sih nggak apa-apa Mbak, nggak bawa modul nggak apa-apa, karena sudah saya masukkan di slide. Saya nggak terlalu bisa ngetik karena di depan notebooknya ada HP yang buat, ada yang pakai line, jadinya saya nggak terlalu bisa aktif di ngetiknya. Tapi saya jawab. Ya Mbak Arneng sih nggak apa-apa, nggak pakai modul. Oke, terima kasih Mbak Eni. Tapi saya artikan yang lebih tepatnya adalah Jangan menunda besok. Iya betul. Jangan pernah menunda Apabila sampai kamu bisa lakukan hari ini. Iya. Tugasnya sudah pada selesai semua. Oh iya. Iya ya. Aduh, jangan nunda-tunda, nanti lihat numpuk-numpuk macam kayak cucian numpuk-numpuk gitu ya. Saya tunggu ya bisa Jumat, nggak apa. Ini santai aja. Ada kesulitan nggak untuk mengerjakan tugasnya? Itu yang yang nyari adverb kayak gitu-gitu loh, Miss. Iya, Apa sih namanya? Itu kolom apa Oh, sih yang Gramatikalnya, ada adverbnya, ada itu konjungsinya itu loh, Miss. Masuknya apa ya itu, Miss? Yang di kolom itu yang ada adverb terus ada Identifier. konjungsi. Iya, Kita harus itu ada di. identify mah. Iya. Iya itu, Miss. Kalau itu memang harus agak sedikit sedikit lebih teliti, tapi teksnya kan memang saya beri nggak terlalu panjang. Kalau nggak ada nggak usah diisi, jangan dipaksakan. Kalau nggak ada dilewat gitu ya. Kalau nggak ada dilewatin, berarti emang nggak ada, jangan dipaksakan ada. Oh ini nih, Miss, namanya ciri-ciri leksikal itu loh, Betul Miss. ya. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi, tapi kalau ada diisi gitu aja. Gampang kan? Nggak usah dipaksakan. Kalau di teksnya tidak ada adverb, nggak ada adjective, nggak ada thinking verb, dilewati aja. Gitu. Oke. Yang ada-ada saja. Gitu. Lanjut ya. Jadi kita harus tetap semangat. Yuk, selanjutnya nih. Iya, tips menerjemahkan. Analisis teksnya dengan membaca berulang-ulang nih. Bisa untuk PR, dibacanya berulang-ulang. Baru kalimat demi kalimat. Hati-hati dengan istilah yang tidak ada padanannya dengan bahasa sasaran. Apalagi nanti kita pakai istilah hukum, manajemen, sastra. Jangan terjemahkan kata per kata. Kayak tadi mungkin never, jangan, pernah, put itu kalau orang biasanya ngartikan meletakkan, off, dari ya. Nanti kalau mengartikan kayak tadi kurang tepat gitu. Jangan terpaku dengan pola bahasa sumber, kita bisa ubah susunannya. Yang penting menjadi teksnya itu bisa diterjemahkan secara tepat, wajar, dan juga akurat. Nah, meaning atau makna diterjemahkan dalam bahasa sumber dengan perhatikan vocabnya, grammatical form, dan juga laras bahasa atau register ya. Kita lanjutkan ya, itu tips menerjemahkan ya. Kita lanjut nanti ke contoh nih. Kenapa sih kita harus belajar tentang bahasa Inggris, hukum? Bukan maksudnya kita ngajarin ilmu hukum, tapi itu sebagai cara biar kita bisa belajar bahasa Inggris dengan 4 bidang. Speaking-nya, listening-nya, reading, juga writing. Legal terms, istilah-istilah hukum itu nggak bisa dikarang-karang atau diduga-duga karena sudah dibuat oleh ahli hukum yang bisa bahasa Inggris. Misal, apa bahasa Inggrisnya pencemaran nama baik? Nggak bisa kita terjemahin langsung menjadi the pollution of good name. Nah, ini namanya mengarang indah atau ngarang bebas, gitu ya. Nggak bisa gitu, karena dalam istilah hukum pencemaran nama baik apa bahasa Inggrisnya? Ada defamation. Misal lagi, ada right. Right itu kadang kita mengartikan, yes, I'm right. Saya baik-baik saja. Are you okay? I am right. Kalau enggak biasanya untuk istilah kanan kiri. Right, terus left. Tapi kalau di istilah hukum,
Right itu artinya adalah hak, betul gitu ya. Jadi kita sesuaikan sama penggunaannya karena kita nanti akan belajar mengenai istilah-istilah di hukum. Apa aja? Nih, kita langsung ke contoh. 1 sampai 10. Sambil saya absen ya. Tolong nanti dijawab setiap orang saya beri pertanyaan satu gitu ya. Saya kasih waktu 1 menit dulu untuk bisa mencarinya ya. Nanti akan saya acak untuk siapa yang menjawab gitu. Mbak Tonari masih bisa dengar? Nggak bisa? Mbak Tonari masih bisa dengar? Oh, tersendat. Oke. Kalau pakai video nggak bisa, Mbak. Maksudnya biar minim di gunung. Oke. Video juga nggak bisa lah. Ya udah. Oke sih. Oke. Sudah? Sudah mencari di kamus? Sudah, Miss. Kamus ya. Oke. Coba. Bu Rini, nomor 1, Bu. Apa Bu artinya, Bu? Pengadilan. Ya, pengadilan. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Mimi, nomor 2, Mbak. Fine. Apa, Mbak? Fine. I'm fine. Fine di situ di istilah hukum artinya apa? Fine. Mbak Mimi. Mbak Mimi. Mbak Mimi. Mbak Mimi. Ya, Miss, ya, Miss. Gimana? Iya, Coba iya, iya. diartikan. Oke. Denda ya, Miss. Ya, betul. Nomor 3. Coba, Mbak Eni Nurhidayati. Ya, Miss. Nomor 3, minta tolong diartikan ya. Hakim, Judge Miss. apa? Oke, hakim. Betul. Mbak Arnaisih. Mbak Arnaisih. Ya, Miss. Nomor 4. Artikel, Miss. Artikel. Diartikan apa? Ketemu, Mbak? Apa sih? Iya, itu suara ada yang bisa. Kayak gitar gitu ya? Mbak Arnaisih. Nomor 4, apa artinya? Ya, anggap aja suara gitar itu menemani suasana belajar kita. Nomor 4, Mbak Arnaisih. Mbak Arnaisih, kamu di mana? Mbak Arnaisih. Mbak Arnaisih masih ada? Lewat, Oke. Miss. Nomor 5 siapa? Nomor 5 siapa? Ya Aku udah, nomor belum 4. disebut. Oke, nomor 4. Oke, coba Mbak Rina, nomor 5. Nomor 4 ya? Nomor 5 ya? Mbak Rina belum. Tadi masih Mbak Arnaisih kan belum? Iya. Mbak Rina belum. Hak Nomor asasi 5, Mbak. manusia, Miss. Oke, Nomor hak asasi li- manusia. Nomor Mbak Arnaisih gimana? Nomor 4 gimana Mbak Arnaisih? Artikel, artinya apa? Itu yang ilmu hukum teh, bukan bahasa Inggris. Iya, kalau nantinya bahasa Inggris artikel itu tulisan, artikel. Gitu, Iya. kayak di koran-koran artikel. Tapi ini dalam istilah hukum. Oh, Miss. Apa Ah, artinya? halo. Iya, halo, halo. Iya. Artikel itu kan perhatian aku berarti itu apa sih, Miss? Tentang apa sih? Oh, orang tua apa ya itu? Aduh, orang tua apa ya itu? Apa sih ya? Apa? Ada yang bisa bantu temannya apa arti artikel? Pasal. Betul, pasal. Betul, pasal. Ya Mbak Arnaisih, artikel Selain itu apa? pasang, selain pasang. pasal, Pasal, nggak ada lagi. pasal. Pasal. Berarti nggak ada cuma pasal aja ya? Nah, dalam istilah hukum pasal, bukan Iya, pasar pasal ya. aja. Undang-undang pasal undang-undang. Iya. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Mulai lagi dari ini, Bu Rini. Nomor 6. Tuntutan. Tuntutan. Ya, Tuntutan. tuntutan atau Selain. gugatan, betul. Ya. Mbak Mimi, nomor next, number 7.
Justice. Justice. Keadilan, Miss. Keadilan. Oke, next. Mbak Eni, number 8. Right. Crime, kriminal, Apa? Miss. Ya, kriminal atau kejahatan. Kejahatan. Next, Mbak Arnaisi, number 9. Itu apa sih akte kelahiran? Ya, akte kelahiran, good. Next, number 10. The last number, Mbak Arina. Constitution. Susunan, Miss. Ah, susunan. Iya. Coba cari yang lebih tepat lagi, coba Mbak. Kalau Oh, untuk istilah hukum. undang-undang dasar. Good, undang-undang dasar. Ya, bisa ya. Ini istilah-istilah hukum yang kita perlu tahu. Kita lanjut ya. Nah, saya udah nulis artinya di sini ya. Nanti bisa kita pelajari lewat modul kalau nanti slide bagi teman-teman yang nggak hadir malam ini. Nah, ini ada namanya glossary, kata-kata yang sulit. Biasanya kalau dibuka di kamus Oxford itu ada suspect, apa ini pengertian gini-gini ya, apa. Ini pas kan 5 orang, masing-masing 1 sampai 5. Mau milih nomor berapa? Silahkan diketik ya. Ada soal 1 Aku sampai 5. Miss, aku Ketik. 1 sampai 5. Aku nomor 5. Aku semuanya Miss. Aku semuanya. Miss, aku Diketik ya. Soalnya Diketik ya. Hampir sama ya. Siapa? Misal nama, nomor. Oke. semuanya. 1 orang nih, 1. 1 orang 1. Kan ini ada Oh, 1 orang 1. Iya, 1 orang Saya satu aja. nomor 1 aja. Siapa? Ini suaranya sama semua kalau saya dengernya. Kamu diketik aja Si ya. Erning sih. Oke. Oh, Mbak Erningsi nomor 1. Oke, nomor 1 sudah sold out ya. Aku nomor 5, Miss. Arina. Arina nomor 5, Mbak Arina. Oke, nomor 5. Mbak Mimi nomor 2. Selanjutnya? Mbak Mimi Eni. nomor 2. Mbak Arina nomor 5. Terus Mbak Eni nomor? Tinggal nomor 3 sama 4. Miss nomor 1. Judicial Mbak review. Arningsi. Mbak Rina nomor 5, Mbak Imi nomor 2, Mbak Eni sama Bu Rini mau nomor berapa? Mbak Eni berapa? Togai. Oke. Oh, arti nih, Bu. Ya Allah, ya Allah. Kecil. Airnya ya Allah. Kenapa? Tumpah. Di itu dulu. Jangan sampai kena laptop. Jangan sampai kena laptop. Tenang. Selalu excited. Iya, maaf Miss, yang dilanjutin aja Miss. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Bu Rini nomor 3 atau 4, Bu? Mbak Eni nomor berapa? Nomor pinten, Bu? Bu Rini nomor pinter ya, Bu. Ya, sambil mikir antara Kalau Oh, nomor nomor 3, Bu. oke, Bu Rini number 4, Mbak Eni number 3. Ya udah, saya beri waktu 2 menit untuk mengartikan ya. Nanti sambil dijelaskan sama teman-temannya ya. Miss, kata-kata sukarnya. ketika apa ngobrol? Ini sudah saya catat. Mbak Arlexi nomor 1, Mbak Mimi nomor 2. Iya, Mbak Eni maksudnya nomor diketikin 3. sama Missnya atau ngomong langsung gitu? Oh. Kalian nanti ngomong aja ya. Ngomong aja. Sebentar ya, ini Mbak Tono tamatin dulu. Kan dengar sambil nulis. Kalau kata depan tuh biasanya tuh kayak gitu tuh biasanya bisa diartiin nggak sih, Miss? Mbak, sebentar, saya masih sebentar. Maaf ya. Nah, yang gimana, Mbak? Kalau Nggak kata harus, depan, nggak harus. nggak harus kan, Miss? Kalau untuk udah ukurannya mahasiswa dan penerjemah nggak harus. Tapi kalau mungkin masih sekolah pelajar, saya bakal minta untuk menerjemahkan. Tapi kalau udah mahasiswa, baiknya gimana gitu? Artinya nggak harus. Kelihatan nggak ya ini Mbak Tanari kelihatan ya, Mbak? Nggak kelihatan ya? Nggak bisa dibuka. Apanya?
Udah waktu? Miss, udah Gimana? ini. Oke. Udah semua? Oke. Yuk silakan. Yang nomor 1 Mbak Aningsi, silakan presentasi aja. Nomor 1 peninjauan kembali itu berarti judicial review. Loh, Eh? saya slide berapa ya? Eh? Miss maksudnya gimana? Ya Allah. Slide yang 9. slide 9, slide 9. Kan Slide 9. ada yang 1 sampai 1 sampai 5 itu. 5. Iya. Oh, berarti udah pada buka sampai akhir ya? Belum, Miss, maksudnya. Ih, Yang ini loh. Nah, yang kayak seperti ini loh. Besarin. Aish. Nomor 1 sudah siap? di apa ini? Yuk, nomor 1 sudah siap Mbak Arnesi? Oh, Mbak Mimi udah ngisi. Nomor 2. Oke, nomor 1. Mediasi adalah kerangka. Tanpa harus gimana perselisihan dan perselisihan. Betul Mbak Mimi, good job. Oke. Salah satu alternatif ya. Tanpa harus pengadilan. Ya, betul, mediasi. Saya jadi nggak bisa ngerti. Mbak Erneng sih nomor 1. Atau yang sudah? Kalau ada yang sudah bisa sambil diketik. Halo? Oh, Nggak diketik bisa. ya? Tak kira Kalau dibaca. masnya, iya kalau nomor 1-nya Mbak Arnesinya belum siap. Mbak Arnesi sudah siap kah? Sambil nunggu nanti ituin. Halo Miss, sorry Iya. tadi keluar baterainya lowbat ini. Oke. Laptopnya mati. Nomor berapa Miss? Arina udah disebut belum? Arina nomor 5. Belum. Iya, belum ya. Saya Sekarang udah nomor disebut berapa? belum? Ini sebetulnya masih menunggu Mbak Arnesi, tapi kalau mau Ya diketik udah. boleh. Yang itu aja Miss, yang udah aja Miss, biar cepet. Oh Kan iya. waktunya juga sayang. Oh iya. Kok Mbak nggak ada Mimi. ininya presentasinya? Nggak kelihatan presentasinya. Iya hilang punya Rina. Itu bisa diituin ke grup nggak Miss? Nanti aku download sendiri. Bisa. Oke, Ya, terima kasih. Mbak Mimi dipresentasiin dulu Mbak, nih udah siap. Silakan presentasikan. Mbak Mimi. Mbak Mimi. Miss. Ya. Oke, silakan presentasikan nomor 2. Dibaca dulu bahasa Inggrisnya, kemudian diartikan. Mediation. Mediation is an alternative way in which a In which a dispute can be resolved without going to court. Oke, jelaskan. Mediasi atau perantara adalah cara alternatif di mana perselisihan dapat diselesaikan tanpa harus ke pengadilan. Oke, bagus. Mbak Mimi, tolong fotoin dong Mbak. Oh ya. Makasih. Mbak Mimi kalau membaca, kalau misalnya ada tulisan ed-nya itu suara d-nya dikelihatan. Can be resolved. Gitu ya. Suara d-nya Oh, tuh iya, kelihatan. Mas. Can be resolved. Nah, gitu. Selanjutnya, yang lainnya ada yang mau, boleh lah nggak usah diketik, dipresentasiin. Siapa yang udah siap nomor berapa? Tapi Miss, aku nggak ada yang tadi slide, udah Miss. disebut belum, Miss? Sinten ya. Mbak ini nomor 3. Bu Rini nomor 4. Ini Oh, nomor 4. Ya, nomor sekawan. Nah, tadi katanya minta nomor sekawan tuh. Monggo. Oh, di laundry. Soalnya tadi barusan nenek teriak-teriak. Iya, maaf, nggak apa-apa, Ibu. Baca apa? Oke, Mbak Eni sudah selesai nulis number 3. Oke. Baca dulu bahasa Inggrisnya ya, Mbak. Okay. Client. Someone who use service provide
by a lawyer Provided. provided by a Oke. lawyer or another legal professional. Oke, artinya? Seorang yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh pengacara atau profesional hukum yang lain. Oke, good. Klien ya istilahnya. Lanjut. Masih ada 1, 4, 5. Good job, Mbak Eni. Masih Mbak Anangsi. Mbak Rina masih proses menerima foto. Dan Udah, Miss. Aku nomor 5, Miss. Oke, Mbak Rina. Dibaca dulu Inggrisnya ya, Mbak? Ya. I to swear to tell the truth. Swear ya. Swear. To tell the truth. Artinya sumpah, untuk bersumpah, untuk mengatakan kebenaran. Oke, good job. Next, Mbak Ernsi sama Bu Rini, monggo. Curang dia, nyari yang pendek sekali. Gak daripada nggak ada yang mau. Miss, itu download. Halo, Miss. Bisa downloadin, Miss. Iya. Halo. Miss, aku nomor 1 ya? Iya, Mbak. Maaf tadi salah ini, salah gagal pokok. Salah pelajaran. Ini gara-gara kamu sih. Belajar. Miss, number Urusan 1. rumah tangga. Oke, number 1, silakan. Number 1. Suspects no reason accused or suspected of committing a crime. Suspect. Suspected. Accused. Suspected. 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 Kalau mau buka layar gimana sih, Bu? Suspected of committing a crime. A crime. Ayo dah, diartikan, Mbak. Gimana? Menduga atau diduga mengetahui seseorang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan. Kalau diartikan di dalam istilah hukum artinya apa ya? Suspect. Tersangka. Bukanlah. Berarti apa ya, tersangka ya? dituduh dicurigai berarti tersangka tersebut berarti ada orang tersangka ya. iya. Oke. Suspek ya. Tersangka kan sudah melakukan. Iya. Kalau Terbukti Belum, atau kalau tersangka Ini belum. kan Miss, ini belum terbukti, masih dicurigai, masih dalam penuduhan masih gitu. dicurigai bukan tersangka dong. Kalau sudah terbukti terdakwa. tersangka ya, begitulah. Ya. Ini lebih paham tuh istilah hukumnya. Kalau sudah terbukti namanya terdakwa. Tersangka baru disangkakan. Iya. Iya. Betul sekali ya. Monggo nama sekawan Bu Rini. Money laundering, the process of concealing of the source of illegally obtained money. Obtained. Proses Jadinya jangan lupa. obtained money. Obtained money. Proses merahasiakan sumber keuangan. Uang, betul. Obtained. Proses merahasiakan sumber uang yang diperoleh secara ilegal. Ilegal. Iya. Good job, betul. Oke, illegally. Nah, illegally itu termasuk adverb ya, karena tambahan ada ly-nya. Obtained. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada kata past tense yang reguler, belakangnya ada ed, minta tolong suara deh-nya itu dimantapkan, jangan takut. Kalau belajar bahasa Inggris itu jangan, harus kemayu ya, mulutnya terus kemayu. Soft, gitu. Obtained. The source. Dehnya. Resolved. Dengar ya? The source. The source. The source. Gitu. Resolved. Resolved. The. Obtained. Suspected. Suspected lebih enak, tapi kalau yang resolved, obtained,
dispute, accused, Solve. ya, provided. Nah, provided lebih gampang, tapi yang itu suara deh-nya untuk dimantapkan. Nah, kita lanjut ya. his speech, his speech, his speech. Nah, sekarang let's try Indonesia atau English. Saya yang milih atau mau milih sendiri? Masing-masing Dipilih aja, masing-masing Miss. dua. Dipilih aja, Pilih. Miss. Oke, saya acak ya. Aja, Miss. Oh, saya kasih waktu dulu deh. Tapi saya acak nanti. Saya kasih waktu 2 menit dulu untuk mencari ya. 2 menit. Slide-nya mana, Miss? Ini sudah, Bu. Nggak kelihatan? Slide 10? Belum muncul? Di tempat saya sudah muncul. Sebentar ya. Coba saya balik dulu slide 9. Ini slide 10. Sudah? Punya saya masih yang tadi aja. Belum terkirim di Gmail-nya. Masih, Bu Rini masih slide 9. Saya sudah buka slide 10. Sudah. Teman-teman minta tolong yang gimana, Bu? Sudah, Miss. Oh, sudah sampun ya. Saya beri waktu ya. Ya, Mbak Mimi pamit sebentar nggak apa-apa. Punya saya belum, Miss. Bentar ya, Miss. Sinyalnya mungkin ini. Oh iya. Mbak siapa ini? Mbak yang belum Mbak siapa? INI. Mbak Eni. INI. Cucok ya INI. Minta tolong Mbaknya yang Mbak Arina dikirimin Ya. ke Mbak Eni. Ini katanya belum Oke. muncul slide-nya. Terima kasih. Biar sama-sama kita belajar. Bentar ya, Mbak. Oh, Jelas nggak? Mbak Eni sudah. Mbak ini. Mbak Eni